Assalamualaikum, hai semuanya. Kali ini saya mau berbagi resep roti kentang. Ini pertama kali saya membuatnya teman-teman, tapi Masya Allah hasilnya ini recommended banget. Bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya apa saja? Tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, masukkan tepung terigu 300 gram. Ini protein tinggi ya teman-teman. Saya memakai cakra kembar warna hijau. Lalu tambahkan susu bubuk kurang lebih 15 gram, ragi instan 5 gram, seperempat sendok teh garam. Selanjutnya ini diaduk rata. Untuk garamnya itu berseberangan dengan ragi ya teman-teman, supaya tidak mati raginya. Lalu tambahkan gula pasir, ini 50 gram. Aduk rata kembali. 2 butir kuning telur, ratakan. 120 gram kentang kukus, ini 120 gram itu setelah diparut ya teman-teman. Saya menggunakan saringan jadi benar-benar halus. Lalu ini kita uleni. Lalu tambahkan susu cair atau susu full cream. Ini tadi 100 ml, tapi ini saya pakai masukkan secara bertahap biar tahu nanti kurang air atau tidak ya teman-teman ya. Sambil terus diuleni. Ini susu cairnya saya masukkan semua ya. Jadi total 100 ml. Sepertinya ini agak kurang airnya teman-teman. Ini saya tambah 10 ml lagi. Jadi untuk air itu tidak bisa jadi patokan ya teman-teman. Telur juga berpengaruh besar kecilnya. Dan tepung itu sangat-sangat berpengaruh. Karena setiap tepung yang kita pakai itu kelembapannya berbeda-beda. Dan untuk garam bisa di awal ataupun nanti bareng margarin ya, atau mentega. Di sini saya pakai mentega. Nah, ini sepertinya sudah cukup. Airnya masih sisa. Ternyata tadi kepakainya 50 ml ya. Total airnya 105 ml. Dan ini akan saya lanjut menguleninya menggunakan mixer ya. Kalau teman-teman mau pakai manual juga bisa, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama atau cukup lama, kurang lebih 20 menit sampai 25 menit. Kalau untuk mixer sendiri itu disesuaikan dengan mixer teman-teman masing-masing ya, tapi idealnya 8 menit sampai 10 menit. Lalu ini di mixer menggunakan speed paling kecil. Nah, ini sudah cukup tercampur merata. Matikan mixernya. Dan ini sudah setengah kalis ya, tapi ini masih lengket banget. Lalu masukkan mentega atau bisa juga memakai margarin ya, tapi dari segi rasa dan teksturnya itu pasti ada bedanya. Setelah margarin masuk, lalu ini dimixer kembali menggunakan speed paling kecil, dimixer hingga benar-benar kalis. Jika sudah tercampur merata seperti ini, naikkan speednya menjadi speed 3 atau speed paling besar. Mixer kembali hingga kalis. Nah, ini adonannya sudah terlihat licin ya teman-teman. Ini sudah cukup. Untuk membuktikan ini sudah kalis apa belum, ambil sedikit lalu kita bentangkan seperti ini. Jika sudah melar atau sudah membentuk lapisan tipis yang sering dibilang ini window pane, ini sudah kalis ya. Selanjutnya ini akan saya pindah ke alas datar atau meja kerja. Jangan lupa beri sedikit margarin supaya tidak lengket ya.
Lalu ini diuleni sebentar sambil dibulatkan. Selanjutnya ini akan saya potong-potong. Nah, ini dohnya tadi sebelumnya sudah saya timbang, kurang lebih 687 gram ya. Jadi ini akan saya bagi menjadi 12 bagian. Di masing-masing dohnya itu 57 gram. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai dibagi-bagi supaya sama rata saja teman-teman, jadi ditimbang. Tapi kalau mau nggak ditimbang juga nggak apa-apa ya. Lalu kita ambil yang pertama kali tadi dipotong, lalu ini dironding. Sampai permukaannya halus. Nah, lalu sisihkan. Nah, ini sudah selesai semua dibulat-bulatkan. Selanjutnya ini akan saya istirahatkan kurang lebih 15 menit sampai 20 menit ya, supaya adonannya lentur. Setelah 20 menit, ini dia adonannya sudah cukup mengembang ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya bentuk. Jangan lupa meja kerjanya diolesi tepung terigu. Ini saya olesin tepung terigu tipis-tipis ya, atau menggunakan margarin. Lalu ambil dok pertama kali yang dibulatkan, lalu ini kempiskan, gunakan rolling pin atau apa saja yang menurut teman-teman mudah ya. Jika sudah, lalu gulung seperti ini, dan bagian belakangnya ditipiskan supaya lebih lengket. Nah, lanjut kita rolling memanjang. Nah, setelah kita gulung kurang lebih 30 cm, lalu ini kita silangkan seperti ini ya teman-teman. Lanjut ini kita ke bawain seperti ini, dan yang atas kita selipkan, lalu rapatkan. Nah, untuk hasilnya kurang lebih ini ya. Lalu letakkan di atas loyang yang sudah dikasih kertas roti atau baking paper. Ini tanpa saya olesin margarin ya, ini anti lengket. Tata seperti ini, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, untuk yang ini saya mau kasih kismis ya teman-teman. Saya mau coba pakai kismis. Nah, lalu digulung. Masih sama caranya. Lalu kita tepuk sama, kita putar seperti ini, lalu kita rekatkan bagian ujung sininya. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya ini akan saya proofing untuk yang kedua kalinya, kurang lebih 60 menit ya, atau sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Nah, ini dia setelah 1 jam di proofing atau diistirahatkan, rotinya sudah mengembang sempurna ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya oles menggunakan kuning telur. Ini cuma sedikit ya, tadi saya campur dengan sedikit susu full cream, lalu kita olesin secara merata. Bisa juga menggunakan susu full cream aja ya, itu sesuai selera saja. Nah, ini sudah selesai semua diolesi. Selanjutnya ini akan saya beri topping. Saya menggunakan taburan keju seperti ini ya teman-teman. Bisa juga ditambahkan daun parsley kering kalau teman-teman punya. Ini karena nggak ada, jadi saya cuma memakai taburan keju parut seperti ini. Nah, ini sudah. Selanjutnya untuk bagian selanya seperti ini akan saya beri mayones ya.
Ini campuran dari mayones dan SKM. Perbandingannya 250 gram mayones dicampur dengan 1 saset SKM. Tapi sesuai selera saja ya. Setelah selesai diberi mayones, bisa ditambahkan kacang almond ataupun kacang tanah sesuai selera. Ini saya taburi wijen ya. Nah, ini sudah selesai juga diberi taburan wijen. Selanjutnya ini akan saya panggang, dan pastikan sebelum kita memanggang panaskan oven terlebih dahulu ya. Dan di sini saya memakai oven tangkring seperti ini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang memakai oven tangkring seperti saya, jadi kita harus menggunakan api besar, lalu masukkan adonan rotinya, taruh di rak tengah. Selanjutnya ini dipanggang. Di menit pertama kita masih menggunakan api besar, kita panggang kurang lebih 3 menit sampai 5 menit ya. Jadi disesuaikan dengan oven masing-masing. Nanti setelah 5 menit ini api kompornya akan saya kecilkan. Nah, setelah 5 menit pertama, ini kelihatan ya teman-teman, rotinya itu sudah berubah agak kecoklatan dan sudah garing bagian atasnya. Nah, ini kita kecilkan apinya, kecil cenderung besar. Kita panggang kembali kurang lebih 10 menit atau sampai rotinya matang. Nah, apinya seperti itu ya teman-teman, kecil cenderung besar. Nah, ini dia roti kentangnya setelah matang ya teman-teman. Lalu keluarkan dari oven. Kita lakukan sedikit hentakan untuk mengeluarkan uap panasnya. Selagi masih panas, ini diolesi margarin atau butter ya teman-teman, supaya warnanya lebih mengkilap. Setelah selesai diolesi margarin atau mentega, lanjut ini akan saya keluarkan dari loyangnya. Sebelumnya tadi sudah saya sisir bagian sampingnya teman-teman untuk mempermudah. Ini masih panas supaya rotinya tidak lembab. Kita bantu angkat loyangnya perlahan. Masya Allah, ini kenapa lengket? Oh, ini benar-benar Masya Allah, ini benar gendut banget, rotinya mengembang sempurna. Kita balik kembali. Nah, ini dia, Masya Allah teman-teman, ini beneran empuk banget. Nah, penampakan sampingnya ya, Masya Allah, ini hasilnya benar-benar empuk, lembut banget. Sekarang saya cobain ya teman-teman, seperti apa seratnya. Ini masih panas. Nah, terlihat ya seratnya. Tuh, ini lembut banget. Ini yang kismis. Nah, seperti ini. Dan bagian bawahnya juga matangannya pas. Tuh, seratnya panjang-panjang. Ini recommended banget teman-teman. Bisa dijadikan menu sarapan ya, untuk menemani ngeteh atau ngopi. Bisa juga dijadikan bekal anak. Ini cocok banget tuh. Menu kumpul keluarga, ini lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran enak, lembut banget. Yang ada mayonesnya. Selamat mencoba ya, semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu kembali di video saya berikutnya. Wassalamualaikum.